Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dallad dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'abbada lahul muta'abbidun wa akhlasa lahul a'malal mukhlisun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini, dalam majelis ilmu, majelis zikir, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kepada kita nikmat hidayah, terutama hidayah semangat untuk mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan dinul Islam, tafaqquh fid din. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah pahamkan terhadap dinul Islam. Dan hal yang perlu kita melakukan tafaqquh, hal yang perlu kita ingin melakukan pemahaman terhadap diri kita dari dinul Islam adalah fiqhut tarbiyah. Memahami tentang tarbiyah, memahami tentang pendidikan. Dan pendidikan ini, sebagaimana kita ketahui bersama, bukan terbatas pada pendidik secara profesional, tapi kita semuanya sebagai orang tua dituntut untuk memahami pendidikan, bahkan melakukan peran pendidikan yang lebih maksimal. Tadi disampaikan di kutab dimulai dari jam 7 sampai jam 1, berarti sekitar 6 jam, atau sampai jam 2 berarti 7 jam. Kalau 7 jam maka berarti di sana masih ada, ya, kalau 24 berarti masih ada berapa? 17, ya. Masih ada 17 jam di rumah. Jadi faktor yang mempengaruhi, faktor yang mencetak putra putri Bapak Ibu semuanya, ya, ternyata yang lebih dominan adalah orang tua, ya. Orang tua 17 jam, ya. Itu pun ternyata, ya, di hari Ahad dan di hari Sabtu 24 jam sama ibu bapak semuanya. Apalagi kalau libur, ya, 24 jam demikian. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, mari kita mempelajari, ya, bagaimana pendidikan berlangsung, ya. Pendidikan berlangsung, satu di antaranya adalah al-hiwar. Hiwar itu wahuwa yuhawiru, ya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, ya, qala lahu sahibuhu wa huwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang sering kita baca, yaitu surat apa? Surat apa? Ibu bapak dalam Al-Qur'anul Karim. Pasti surat Quran kan? Ya. Surat Al-Kahfi yang selalu kita baca, ya. Kisah tentang dua orang, ya, yang punya dua kebun, ya. Ya, mohon maaf, yang satu punya kebun, yang satu miskin, ya. Wa huwa yuhawiru, dan dia, ya,
melakukan interaksi. Hiwar itu artinya komunikasi, ya, diskusi. Hiwar itu artinya ya wawancara. Hiwar itu artinya melakukan interaksi dalam komunikasi pembicaraan, itu hiwar. Nah, ma'asyira al-asatidah yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang hiwar, yaitu diskusi, kemudian interaktif, ya, merupakan sesuatu yang sangat menarik dalam Al-Quranul Karim, dan itu merupakan kunci bahwa orang yang mampu melakukan hiwar, melakukan diskusi atau melakukan pembicaraan, memiliki jiwa terbuka, ya, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, ya. Dan hal ini tidak harus istilahnya 24 jam ngobrol terus, ya, ya, tetapi minimal obrolannya itu efektif, ya, pembicaraannya itu efektif. Dari pembicaraan nyambunglah hati, ya. Dari pembicaraan ada pandang mata, ya. Dalam pembicaraan, ya, ada intonasi-intonasi yang mengirimkan, ya, message cinta, ya, message perhatian. Itu sangat penting sekali. Dan Al-Quranul Karim, ya, ini banyak sekali uslub, ya, pendekatan, cara yang digunakan adalah cara hiwar, ya. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, apa pandanganmu siapa yang mendustakan agama, ya. Qul ara'aitakum in atakum adzabuhu bayatan aw naharan, ya, bagaimana pendapatmu, ya. Itu banyak sekali ayat-ayat qul ara'aitum banyak sekali, ya. Coba kita lihat berbagai ayat, ya, mulai dari surat, ya, mulai daripada surat Al-Baqarah, ya, surat Ali Imran, selalu kita dapatkan, ya. Jadi uslub pendekatan dengan mengajak, ya, hamba-hambanya untuk, ya, diajak berbicara, ya, diajak berpikir, ya, diajak berkomunikasi, ya. Coba kita lihat, ya, sangat bagus, langsung aja praktek, ya. Kalau kita menulis di sini dengan kata-kata ara'aita, berapa kalimat ara'aita, ya. Saya tuliskan di sini. Ya. Berapa banyak banget ini, ya. Ada minimal 23 ini. Pakai ara'aita atau ara'aitum. Qul ara'aitakum in atakum adzabu au atatkumus sa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Surat Al-An'am ayat 40. Pasti ini salah satu contoh, ya, memulai kalimat ara'aitum, ya. Ada pertanyaan, man ilahun ghairullah, ya. Fakaifa, bagaimana engkau demikian, ya. Falima, kenapa engkau demikian? Itu adalah hiwar, ya. Saya mengambil satu di antaranya ini dulu sebetulnya, ya. Coba kita lihat, pertanyaannya luar biasa. Surat Al-An'am ayat 40. Qul ara'aitakum, bagaimana pendapat kalian jika datang azab kepada kalian atau datang kiamat? Kira-kira ada nggak Tuhan selain Allah yang kalian seru? Ketika datang guncangan, ketika datang bencana, mungkin nggak ada bayangan ada Tuhan yang menguasai segala-gala yang bisa menolong? Ternyata nggak ada, ya. Maka bal iyyahu tad'un, bahkan kan dia saja kan, ya, bahkan dia saja kan yang kalian seru. Ini bukan masalah sepele loh. Mohon maaf, hiwar semacam ini bukan masalah sepele. Cuma yang diajak bicara mau nggak gitu. Jadi Allah ngajak bicara, Allah ngajak diskusi,
Allah memancing untuk kita menggunakan nurani kita, untuk menggunakan logika kita. Ayo, wahai manusia-manusia yang sampai detik ini masih menyembah selain Allah. Ya, ada yang masih menyembah selain Allah. Bahkan penguasa Indonesia yang katakan apapun dia adalah Tuhanku. Sudah ada yang ngomong gitu ya. Bagaimana pendapat kalian kalau terjadi kiamat? Bisakah, masihkah berani kalian meyakini ada selain Tuhan selain Allah? Pasti nggak ada. Nah, terus, Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum, ayat surat Al-An'am 47. Bagaimana pendapat kalian? 46 ya, 46 dan 47. Bagaimana pendapat kalian jika Allah mengambil telinga kalian, tiba-tiba nggak bisa dengar? Au absarakum, tiba-tiba matanya beruwet. Wa khatama ala qulubikum, dan kalian sendiri gundah gulana, nggak tahu apa-apa, hati kalian terkunci. Man ghairullah, man ilahun ghairullah, siapakah ilah selain Allah? Ya'tikum bih, yang mendatangkan kalian dengannya. Undur, coba lihat, gue lihat nih, undur kaifa nusariful ayat, bagaimana kami menerangkan ayat-ayatnya ini. Tsumma hum yastifun, tapi kemudian mereka berpaling. Artinya disfungsi manusia, kebanyakan manusia terhadap akalnya, terhadap pikirannya, terhadap nuraninya, itu begitu dahsyat sekarang ini. Terus ayatnya banyak banget ini, kalau kita bicarakan habis ini waktu ini ya, satu-satu ayat ini ya. Coba Bapak Ibu, ada ayat yang selalu dibaca oleh anak-anak kita, pakai Qul ara'aitum. Ada yang ingat nggak kira-kira? Bapak-bapak, udah langsung deh, surat Mulk. Ada hiwar Allah ngajak hiwar, Allah ngajak berbicara dengan kita semuanya dalam surat Mulk, surat Tabarak. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'a rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Pendapat kalian gimana Pak Ibu kalau saya ikut orang-orang zalim itu? Contoh saya nih ya. Nama saya sudah dibicarakan sama Densus 88 nih. Bener. Dia ada ustadz ditangkap, dicari pasalnya nggak ada. Salah satu di antaranya ditanya, bagaimana pendapat kau terhadap Mu'in ini gitu. Itu ngomong gitu. Jadi saya mau dikaitkan dengan teroris, ngait itu bingung juga ya. Mau dikaitkan dengan macam-macam gitu ya. Dan ada kemarin Ustadz siapa? Ustadz Alfian ngomong, udah lama saya sendiri katakan, nih orang bahaya ini, Mu'in ini orang bahaya banget nih. Cuma kita bingung cari pasalnya, nggak ada yang nyambung. Saya tanya, berarti apakah mereka menginginkan saya ikut mereka? Saya tanya, Qul ara'aitum in ahlakani Allah, bagaimana pendapat kalian kalau gara-gara saya ikut kalian, udah saya ikut yang ngomong itu loh, jadi komunis ya, musuh besar Pancasila adalah agama. Berarti agama nggak boleh. Orang yang musuh Pancasila tidak boleh hidup di Indonesia, karena agama musuh Pancasila, maka tidak boleh beragama di Indonesia, termasuk Kutap ini. Apa nggak gawat itu? Itu konsekuensinya ngeri loh itu loh. Itu repotnya ketua Badan Pembina Pancasila, omongannya itu titah, harus kita ikuti. Terus kalau kita ikut dia, berarti Kutap ini ditutup, Quran nggak usah dipakai. Kita tanya, Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'a rahimana. Tayyib. Udah kami ikut, tiba-tiba langsung gempa, hancur kita semuanya. Memang ada yang nolong. Fama yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa yang bisa menolong orang-orang kafir dari azab yang pedih? Ini itu kalaupun nggak dijawab dengan lisan, minimal kita baca itu benar ya Allah, memang nggak ada yang bisa menolong kecuali Engkau ya Allah. Maka apapun lah
Wong sekarang itu musim mati itu ya 40 30 kok. Ya sekarang musim loh. Musim mati itu 30 40, maka yang 30 40 siap-siap Bu ya. Walaupun 60 70 juga masih berlaku gitu ya. Cuma agak jarang sekarang. Yang banyak itu 40 50 itu banyak berlaku. Ya. Lah kalau saya mau Allah mengadab saya, siapa yang menolong? Ya. Tolong jawab satu ayat ini, nggak bisa ngomong, ya. Orang kafir dan murtad itu yang kurang ajar itu, saya marah bener aku. Masa zina dihalalkan setelah itu agama diharamkan? Kurang ajar nggak? Bapak ibu marah nggak itu? Hatinya dongkol nggak? Dongkol wajib loh itu. Lah, bener dongkol wajib ini. Bayangkan aja agama diharamkan di Indonesia ini. Itu ada yang bela mati-matian ya, yang suka ngibul-ngibul dan itu loh, heran tuh. Oke, ini kan baru contoh satu. Kul ara'aitum in asbahama hukum ghara faman ya'tikum bima'in ma'in. Saya semester ini suruh ngajar apa? Konsep ekonomi makro dan mikro. Bingung, rata pernah sekolah ya. Aku nggak pernah sekolah mikro makro ya. Tapi bagusnya enaknya teori ekonomi mikro makro menurut Islam ya. Jadi teori Islam mikro makro. Malah gampang gue. Rasa golek referensi macam-macam. Referensi Quran dan sunnahnya itu ya. Nah saya katakan ketika saya baca teori mikro makro itu ya, itu seakan-akan semuanya milik, semuanya ketertiban kita. Bagaimana kita mengadakan produksi, bagaimana kita memperbanyak produksi. Produksi kita itu terlalu apa namanya, terlalu kecil, sumber alamnya terlalu kecil. Itu sudah katanya apa, sumber alam kita sangat terbatas, sementara yang membutuhkan itu apa, tanpa terbatas. Bagaimana yang terbatas ini bisa mencukupi yang nggak terbatas. Waduh, ini gawat ini, beda. Wong Allah mengatakan wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Bagaimana kita ya memanfaatkan ya alam semesta ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Insya Allah Indonesia itu cukup, nggak usah pusing-pusing sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan karena produksi. Memang kita produksi, beras kita produksi, kita cuma nanam itu. Yang memunculkan Allah ya. Wang UNESCO tahun 70 sudah mengatakan kok Indonesia ini mampu untuk menampung 600 juta orang dengan kehidupan sekaya orang Amerika. Sebetulnya gitu. Gimana sih ngomong kita itu? Arah mana kita? Diskusi gitu loh, ngajak berpikir gitu loh. Iya. Coba subhanallah, bayangkan Pak. Ayat Al-Qur'anul Karim di dalam apa namanya renungan ayat-ayat kita terhadap Al-Qur'anul Karim, kalau Bapak Ibu pelajari, ngalahin tuh profesor-profesor itu. Profesor mengatakan bahwa seakan-akan ini terbatas. Untuk itu bagaimana supaya mencukupi? Kita nggak usah, Allah sudah mencukupi semuanya kok. Yang ngatur Allah kok, tinggal kita mancing rahmat Allah, jalan semuanya. Iya, kan sudah ada yang hafal surat Waqiah ya. Surat Waqiah gimana? Diskusi sangat banyak. Hah? Surat Waqiah gimana Ustaz? Ini Ustaz yang kita uji deh. Gimana Ustaz? Surat Waqiah. Itu loh pertanyaan itu loh. Antum afara'aitum bu nyertai anaknya enggak? Kalau nggak nyertain nggak dilulusin loh. Qul afara apa namanya? Qul ara'aitum afara'aitum ma tahrusun. Kok kayaknya baru gitu loh. Ini bukan ayat baru Pak, sudah 1400 tahun yang lalu. Gimana? Afara'aitum ma kuntum afara'aitum ma kuntum tazra'un a'antum qul afara'aitum ma kuntum tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnus zari'un.
lau nasya la ja'alnahu, biar buka bagus. Nah, udah tak buka ke deh. Ya. Yaitu surat apa? Waqiah. Mohon maaf, siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang putarnya sudah sampai surat Waqiah, ada nggak? Belum ada. Surat Waqiah itu juz berapa, Ustaz? 20. Waqiah itu surat juz 27 kan? Iya. Ustaz sudah ada 27, sudah ada. Siapa ya? Ayo tunjukkan. Nah, itu udah ada ini. Iya, oke. Coba. Subhanallah, pertanyaan Al-Waqiah ini luar biasa ya. Bahkan pertanyaan demi pertanyaan. Salah satu contohnya ya. Kata Allah, afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Terus afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Bagaimana pendapat kalian terhadap apa yang kalian tanam? Yang numbuhkan kami atau kalian? Kalau kami ingin ngancurin, apa yang bisa kalian lakukan? Coba kalian perhatikan air yang kami turunkan dari langit. Coba kalau kami jadikan seluruh itu semuanya jadi asin semuanya, kalian bisa melakukan apa? Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali, mulai surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, bagi semua itu cara pengungkapannya kita itu diajak bicara. Maka hendaklah kita pasang hati kita untuk merasakan bahwa diri kita masing-masing diajak bicara oleh Allah, disentuh hati kita, disentuh pikiran kita, dan itulah yang semestinya kita lakukan terhadap anak-anak kita ketika kita bicara. Adapun di dalam hadis Bapak Ibu, sangat banyak sekali hiwar Rasul terhadap para sahabat. Hiwar itu ada yang dalam rangka menguatkan nilai, ada yang dalam rangka menghilangkan nilai yang buruk ya. Membangun atau menghilangkan dengan cara berdiskusi atau dengan cara apa namanya, ada wawancara, bahasa Ina itu apa? Dialog ya, dialogis, dengan diajak dialog. Salah satunya Bapak Ibu, nggak henti-hentinya ya. Dan Rasulullah SAW sangat suka memancing orang bertanya atau Rasul bertanya. Memang ada sih di dalam hadis dan dalam Quran melarang para sahabat untuk banyak tanya. Ada. Tetapi para sahabat mengatakan, kami sangat ingin kalau ada orang Badui yang memang orang Badui itu perasaannya agak tebel gitu ya, datang kepada Nabi tanya aja gitu. Dan kami suka kalau orang Badui datang dari kampung sehingga nggak segen sama Nabi, tanya, dan dia orang pinter, maka kami ngambil ilmu banyak. Bahkan ada bahasanya kami sogok dia. kami kasih hadiah, silakan datang kepada Rasul tanya. Karena para sahabat takut, maka biarlah orang Arab Badui yang tanya. Sampai begitu. Karena apa? Dari pertanyaan, dari jawaban itu kita dapat manfaat yang sangat banyak. Oke, kita ambil satu-satu karena ini pelajaran yang luar biasa. Kemudian kita juga akan bertanya apakah kita suka melakukan itu dengan anak-anak kita atau tidak gitu ya. Nyambung ke hati kita dengan anak-anak kita. Salah satunya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabat. Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat, jalan-jalan. Nanti tolong ya di jalan-jalan, kemudian ketemu di pasar kambing yang busuk atau kambing yang bangkai, maksudnya udah mati. Sahih Imam Muslim. Nah, Rasulullah SAW langsung ngambil kambing itu. Ada yang mau beli nggak ini? Ada yang beli 5 dirham nggak? Ada yang mau beli dirham nggak? Ya Rasul, ini nggak ada harganya ini Rasul.
Udahlah gratis ya Rasul. Ya Rasul, gratis juga nggak mau ya Rasul. Kalau kambing ini hidup dia cacat. Jadi kalau masih hidup pun cacat. Kami nggak suka. Karena apa namanya? Dikatakan apa? Asak. Asak itu apa? Telinganya kecil. Ini kalau hidup pun ya kami nggak mau gitu. Bagaimana mati? Apa kata Nabi setelahnya? Kan berarti tahu kan? Ah, kalian nggak mau kan? Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadhihi 'ala sahibiha. Demi Allah, pakai sumpah loh. Ini kan berarti ingin menekankan. Jadi dialog ini dalam rangka mengantarkan sebuah pesan. Ya, sungguh dunia seisinya, sungguh dunia seisinya itu lebih rendah daripada nilai kambing ini bagi pemiliknya. Ini nilainya dalam, Pak. Artinya mantan. Sesuatu yang mantan sering terjadi nilainya jauh. Sesuatu mantan yang kita makan, dunia ini yang paling mahal makanan, benar nggak? Iya. Dunia dalam arti nilai duniawi yang paling mahal apa? Makan kan? Bener? Iya. Berapa menit dia lewat nikmatnya, dan setelah masuk, kalau sudah mantan nggak ada nilai sama sekali, dan kita ingin buang jauh-jauh. Dunia semuanya pasti jadi mantan. Sungguh dunia kalau tidak membawa kepada ridha Allah, tidak membawa kepada ingat Allah, zikrullah, sungguh begitu hinanya, melebihi hinanya kambing ini pada pemiliknya. Betapa orang ribut kadang-kadang, suami mukul istrinya gara-gara cuma kurang asin dikit, gara-gara terlambat, gara-gara gosong dikit. Ada nggak Bu, bapak-bapak yang suka gitu? Mudah-mudahan nggak ada. Kalau di Kutab nggak ada, mudah-mudahan. Nah, ini adalah sebuah nilai. Satu pembicaraan ini dahsyat itu. Coba kalau dipahami oleh orang-orang sekarang, nggak akan ada seorang profesor kehilangan keprofesorannya dan kehilangan kehormatannya dengan lantang. Salam harus diganti salam Pancasila. Apa itu salam Pancasila itu? Salam Pancasila itu apa? Kalau ketuhanan yang Maha Esa, salamnya juga cuma assalamualaikum. Ya, sebetulnya ingin membenturkan aja sih antara Islam dengan Pancasila. Yang ngomong lagi apa? Iya. Ada yang ngomong apa? Kalaupun Rasul itu punya sistem pemerintahan, haram bagi kita untuk mencontohnya, untuk mengikutinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Runtuh semuanya. Universitas yang kita selama ini kita banggakan, nah kan namanya Diponegoro universitasnya namanya gitu, tiba-tiba ngasih kausa terhadap seseorang yang nggak nyambung sama sekali. Katanya apa? Punya jasa membangun manusia. Manusia apa yang dibangun? Kepercayaan kita runtuh terhadap lembaga pendidikan yang sangat kita hormati itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi Rasul ingin ya membangun sebuah nilai antara dunia dan akhirat dengan apa? Dengan hiwar ini, dengan dialog ini. Dan yang luar biasa, Al-Qur'anul Karim, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang dikatakan apa? Visualisasi dalam pikiran seseorang, imajinasi yang begitu kuatnya, seakan-akan di pelupuk mata, untuk membangun sebuah idealis. Oke, dalam Quran basyiran wa nadhira itu paling banyak. Basyiran wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Targhibun wa tarhib, iming-iming dan nakut-nakuti. Nah, ternyata hadis Rasul
memberikan tarhib, dan tarhib itu dahsyat banget itu. Salah satunya adalah, nggak tahu ini efektif nggak untuk Bapak Ibu, efektif nggak untuk kita, efektif. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu kalau ditawari setiap hari pergi ke pasar Kleco, pulang-pulang dapat 1 sapi, kira-kira mau nggak? Bawa pulang 1 sapi, mau nggak? Oh, kelasnya lain memang ya, agak kelas tinggi nih. Tolong tuh SPP-nya naikkan lagi. Rapi ingin nggak deh 1 sapi ya? 1 sapi itu harganya piro? Berapa? 24 juta loh. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke pasar, pulang-pulang ting, langsung apa? Kredit 24 juta. Kira mau nggak? Mau nggak? Tekoni meneng kabeh lho, kesel aku. Mau nggak? Bener atau terpaksa karena saya tanya? Kalau 2 sapi? Hah? Pokoknya setiap pergi ting gitu, kredit itu. Kalau Bapak Ibu nggak mau, saya ya sudahlah, harus ngaku lah, masih butuh duit. Kalau ada yang nawari itu, tiap hari aku pergi ke pasar. Udah aku aja deh, aku deh. Bapak-bapak wong sugih kabeh wis ora. Kelihatannya ngomong bingung juga nih ya. Kalau bapak-bapak wong sugih di ngono ya wis ora. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para sahabat itu lebih tawadhu daripada ibu-ibu itu. Walaupun para sahabat itu juga imannya bagaimana, tapi kalau masalah ditawari duit itu ya jujur gitu loh. Ini yang ditanya para sahabat, bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak cocok ya wis ora apa-apa, wis tekno yang ngene tok. Hadise yo mosok golek-golek hadis dhewe ra iso kan ya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, ayagdu ahadukum ila suqi fayarji'u binaqatan abinaqatin aw naqatain ayawaddu ahadukum ayagdu kulla yaumin ila suq fayarji'u binaqatan maqatin aw naqatain. Kalau tiap hari pergi ke pasar, pulang-pulang bawa 1 ekor unta, 2 ekor unta. Zaman sekarang mohon maaf, mungkin yang dimaksudkan pulang-pulang bawa apa ya? Aku rapal jenis-jenis motor itu ya, apa Vario atau apa ya? Apa sing larang dulu? Sing itu. Aku cuma nek koyo duwe enake yo ya duwe ngene ya. Berarti saya kene ra duwe itu ya. Kalau pulang bawa gitu kira-kira mau nggak? 2 lagi tiap hari. Maka kata Pak sahabat jujur, nggak seperti Bapak Ibu. Sok sugih kabeh kuwi lah. Para sahabat, ya Rasul kami ingin ya Rasul, ya Rasul kami ingin ya Rasul. Semangat. Ternyata Rasul bilang, liyagdua ahadukum ilal masjid fayata'allamu ayat khairu min naqah ayatain khairu min naqatain. Coba kalau kalian pergi ke pasar, ke masjid, belajar 1 ayat, baca 1 ayat. Alif lam mim. Bacanya cuma alif lam mim aja. Itu salah ping 10 loh. Sopo? Aku dewe. Di apa? Di pondok sekarang ini baru ada syekh. Dibatasi cuma 3 bulan. Terus semua ustadz yang mau hafid harus ngambil sanad. Aku ya walaupun ngene ya serapopo lah. Isin-isin sidik apa-apa. Tiap hari baca gitu ya. Bacanya 1 jam, 2 jam, baru cuma dapat 1 juz. Oh, salah terus? Ora apa-apa. Karena apa Rasul bilang? Kalian pergi ke masjid belajar 1 ayat, itu nilainya lebih daripada 1 ekor unta. 2 ayat, 2 ekor unta. Saya tanya, Bapak Ibu mau nggak ke pasar dapat 2 kambing, 2 sapi? Lah kalau ke masjid itu lebih itu, mau nggak? Coba nanti. Bulan depan kita tanya, Bapak pergi ke masjid nggak? Belajar ayat nggak? Golek guru sing masjid. Wong aku ana pengajian sing teko ya sithik banget deh.
Padahal belajar ayat loh, belajar tafsir loh. Saya ada tafsir itu di masjid ISKA itu ya, setiap Senin malam. Ya lumayan kan. Jadi kan belajar antara jam 8 sampai jam 9 malam, belajar 10 ayat. Itu sama loh, lebih daripada 10 sapi loh. Jadi 240 juta loh. Ora sithik kuwi. Mohon maaf Pak, kalau kita lupa bawa apa? Lupa bawa SIM, langsung ting didebet apa kredit? Debet ya. Debet 10 juta itu kira-kira lupa bawa SIM nggak? Nggak akan Mbak, nggak akan lupa kan? Ketika bawa SIM langsung masuk itu, pasti nggak. Untungnya alhamdulillah kalau kita terlambat sholat nggak langsung didebet ya. Coba kalau kita terlambat sholat langsung didebet 100 juta gitu ya, saya kira pasti nggak ada yang apa. Maksud saya, kita dalam masalah-masalah materi, wah sensitif banget itu. Pokoknya bonus guru kalau datang sekian, kalau ini sekian, itu kurang dikit aja ngomel gitu. Itu manusia. Ya memang begitu. Nah ini Rasulullah SAW mengajari kita, bagaimana pendapat kalian? Itu kan untuk menyanjung. Maka ya sebagaimana kita semangat ke pasar, hendaklah semangat pula ke masjid, gitu maksudnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan kepada orang di pasar, wahai penduduk pasar, kok lemah amat, kok lemah amat kalian itu. Wong di masjid sedang dibagi peninggalan Rasul, lah kok kalian mah cuma di sini saja, gitu. Itu Abdullah bin Mas'ud. Mohon maaf, ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Wahai penduduk pasar, kalian tuh gimana? Masjid sekarang sedang dibagi itu. Apa namanya, peninggalan Rasul itu. Loh kok kalian cuma di sini saja? Wah langsung semuanya pergi ke masjid. Tapi nggak lama balik Ibnu Mas'ud. Mana? Nggak lihat kami pembagian itu. Lah apa yang kalian di sana? Ada yang duduk baca Quran, ada yang duduk mempelajari kitab. Itu pembagian ghanimahnya Rasul itu. Mestinya kalian semangat pula untuk belajar itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hiwar penting. Jadi obrolan kita dengan anak harus bernilai untuk mengantarkan, menanamkan pemikiran itu. Saya kira kalau sehari nggak tertanam, nanti kalau sering gitu ya, dalam berbagai kesempatan akan masuk dalam hati mereka insya Allah. Mohon maaf Bu, kita itu harus sabar. Dalam mendidik itu harus sabar, terutama Ustadz ini, Ustadz Ihsan itu ya. Sabar Ustadz ya, sabar. Karena apa? Mendidik anak itu nggak bisa kita lihat nilainya sehari 2 hari, wala setahun 2 tahun, wala 5 tahun. Kadang-kadang terjadinya itu setelah 20 tahun 30 tahun. Sering santri yang makali orang jamaah tidur terus kalau di kelas, yang ke depan ternyata lumayan dia. Salah satunya saya. Saya ketika kuliah itu ya gara-gara ingin cari irit, maka kalau habis istirahat tuh beli makan apa, mie pangsit. Oh ya ngerti mie pangsit juga kayak apa namanya, micin nih. Habis makan langsung apa, melek ora iso blas gitu. Lah yang ngajar siapa? Yang ngajar Dr. Salim Jufri. Setelah itu ketiduran, keluar dari kelas sambil apa, wudhu mau sholat duhur. Akhi, nanti ada jam ke-8. Ada apa Syekh? Lah itu ganti nyantum tidur tadi. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Iya, bahwa ya hiwar itu sangat penting sekali. Iya, sangat penting sekali dan punya apa namanya, nilai yang luar biasa. Maksud saya adalah mungkin barangkali para asatidzah tidak bisa melihat sekarang, tapi yang akan datang mungkin anak-anak kita luar biasa. Kemarin saya kedatangan tamu dari Saudi. Dia mengatakan, ini nasihat kepada bapak-bapak ya, dan pada guru-guru. Karena manusia itu adalah modal kita. Dan pastilah kalau kita lihat ada orang jadi presiden, Masya Allah, kalau presidennya bagus itu ya, subhanallah, betapa apa namanya, pahala begitu besarnya guru yang mendidik Urdugan itu gitu ya.
Kita semuanya ini kita harapkan guru-guru di sini sabar. Karena apa? Syekhnya ini mengatakan, pernah suatu saat saya ikut sholat Jumat, besar banget masjidnya, luar biasa, dan saya nangis. Ya Allah, itu bocah dulu ketika belajar ya pas-pasan wongnya ya. Kok saya kira apa jamak gitu. Coba kalau dulu juga saya totalitas dalam melakukan komunikasi dengan dia, menanamkan nilai, mungkin lebih bagus lagi hasilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya ada satu contoh lain yang kita inginkan, di hati ke hati. Jadi dialog itu adalah message cinta yang kita kirimkan, message kelembutan yang kita message bahwa mungkin si yang bertanya ingin menguji kesabaran gurunya. Ya, itu terjadi dalam berbagai kesempatan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah, yang masyhur, semuanya pernah dengar, tapi yang penting adalah pelajaran yang perlu kita ambil. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah sedang dalam duduk bersama para sahabat. Ya Rasulullah, idzan li bizzina. Rasul, izinku ya Rasul untuk berzina. Ini kalau dalam istilahnya ngajukan disertasi judulnya zina itu halal gitu. Saya itu berpikir lama ya. Ada seorang pemuda mengatakan, ya Rasul izinkan aku berzina. Apa pemuda orang ngerti ya yang zina itu diharamkan oleh Rasul dengan begitu kerasnya? Gak tahu atau ngelecehin atau apa ya kira-kira ya? Kalau nggak tahu ya terlalu banget. Kalau tanya sambil nguji kesabaran Nabi ya kurang ajar amat gitu ya. Artinya mungkin barangkali yang denger ini orang kurang ajar banget, maka pantaslah ya 10 menit, tenang aja 10 menit kita. Maka apa? Para sahabat langsung ingin mukulin dia. Apa kata Nabi? Sini udnu adnu, dekatkan dia. Udnu, dekatlah kepadaku. Kita lihat bagaimana Rasul berusaha untuk memberikan perhatian. Dekat. Kau apresiasi, kau berani bertanya ya. Berarti kau ingin berbagi dirimu. Apa kata Nabi? Atardha dzalika li ummik. Bagaimana pendapatmu kalau zina itu terjadi pada ibumu? Bagaimana kalau orang lain menzinai ibumu? Pemuda langsung otomatis, demi Allah enggak. Haram, enggak boleh. Rasul ngomentari, orang lain juga nggak suka loh kalau ibunya dizinai. Kalau anakmu perempuan gimana kalau dizinai? Wah demi Allah nggak mungkin, nggak, haram. Demikian juga orang lain juga nggak mau kalau anak putrinya dizinai. Semua keluarga dekatnya disebut semuanya. Dan tidak ada satu silakan, nggak ada, semua mengatakan demi Allah tidak. Berarti alasannya udah habis dia. Demikian juga semua orang tidak mau. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekat, diusap dadanya. Allahumma hassin farjahu, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Hanya dengan itu pemuda itu langsung mengatakan, demi Allah, aku paling benci dengan zina. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita bisa ngobrol dengan orang lain, kritik. Kita ngobrol dengan orang lain. Tapi kenapa kepada anak-anak kita nggak ngobrol? Apakah anak kita derajatnya lebih rendah? Pasti tidak. Apakah anak kita mohon maaf kurang penting dibandingkan orang lain? Pasti tidak. Maka alangkah indahnya ngobrol pasti kita lakukan. Dan tidak ada yang efektif kecuali interaksi mata, interaksi batin, interaksi dengan getaran suara dalam berbicara dengan anak-anak kita. Untuk itu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hiwar yang dilakukan oleh Rasulullah, dialog yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kesempatan. Manil muflis, tahu nggak siapa yang pailit?
Pasti tahu. Rasul tahu kalau orang pilot itu nyesel banget, gak punya duit, utangnya numpuk. Manil muflis? Ya Rasulullah, al muslim ma la dirham lahu wala dinar. Orang muflis itu yang gak punya duit sama sekali, sudah habis. Itu muflis iya, tapi ternyata Rasul ingin mengangkat. Ya kelasnya harus naik dong. Ya. Kalau kelas umum yang namanya inflasi, pilot yang nggak punya duit, utangnya numpuk, itu pilot bener. Tetapi ada lebih pilot lagi, yang paling pilot. Maka dikatakan al-muflis adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi ujur, ya, bi shadaqah was salati was zakati, tapi waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Ya pahalanya banyak, tetapi dia telah menyakiti si fulan, menuduh si fulan, menyakiti fulan semuanya. Maka apa? Akhirnya fayu'khadhu min hasanatihi fayu'ta. Maka diambil kebaikan, diberikan kepada yang dizalimi. Ternyata sampai habis. Jadi ada orang yang plus surplus kerusakannya. Ya. Sampai apa? Fayukhadhu min sayyiati hadza fayulqa alaihi hatta yulqa finnar. Kalau udah habis maka diambil keburukan orang lain, ditimpukan kepada dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, saya kira ini contoh ya, hiwar yang dilakukan oleh Rasulullah sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Berbicara penguatan ideologi, penguatan akidah, penguatan akhlak, penguatan semangat, ya, dalam berbagai hal ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengajian atau kajian atau tafakkur atau majlis tafakkur pada hari ini adalah meningkatkan kualitas dialog kita dan meluruskan dialog kita dan mendorong kita untuk melakukan dialog dengan anak-anak kita dengan bernilai pendidikan yang itu terpapar di dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus ikut aturannya 10 menit dan sudah mungkin sudah mendekati atau sudah habis. Untuk itu saya harus sami'na wa ata'na terhadap pembawa acara. Aqulu qouli hadza, terima kasih wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.